Pemirsa, Anda kembali menyaksikan segmen Business Bites dalam Nusantara Economic Update dan masih bersama kami tersambung melalui virtual Joshua Pardede, Chief Ekonomis Permata Bank dan juga Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, Pak Joshua dan Pak Ajib, saya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Pak Joshua, Anda mengatakan kita harus pemerintah tepat harus memberikan kebijakan-kebijakan yang matang di tengah eskalasi rupiah yang terus meningkat ini harga terhadap dolar Amerika Serikat. Saat ini memang jadi sentimen pemberat Pak Joshua untuk kasus korupsi dan juga penangkapan terkait dengan di tubuh BGN. Namun ditarik seminggu sebelumnya ada pemangkasan anggaran dari MBG. Menurut Anda apakah ini suatu hal yang cermat dan bisa menangkan rupiah dan juga pasar saham domestik? Ya, saya pikir ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah ya untuk bagaimana meningkatkan produktivitas belanja yang menjadi salah satu concern dari sisi lembaga pemeringkat internasional yang dimana kita sudah lihat bahwa dari sisi ruang fiskal pemerintah itu sebetulnya memang semakin sempit ya dengan belanja-belanja yang cukup besar dari pemerintah gitu ya. Dan tentunya dengan adanya efisiensi karena berkenaan juga dengan penghematan beberapa pos anggaran terutama untuk dalam rangka tadi ya memitigasi risiko dari Timur Tengah, tentunya penghematan anggaran MBG ini tentunya mestinya direspon positif gitu ya. Karena di samping itu memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan pun juga menyampaikan pemerintah masih memiliki sisa anggaran lebih sekitar 420 triliun. Sehingga oleh sebab itu Menteri Keuangan di depan Komisi 11 mengatakan bahwa cukup yakin dan cukup pede bahwa hingga akhir tahun ini pun untuk BBM bersubsidi ini masih akan bisa bertahan harganya sekalipun harga BBM ataupun harga minyak mentah di dunia itu di level $100 per barel. Nah, oleh sebab itu memang kembali lagi yang diperlukan sekali lagi adalah bagaimana peningkatan dari sisi produktivitas sekalipun memang pemerintah terus berkomitmen ya untuk menjaga fiskal defisit ini di bawah 3%. Karena itu menjadi salah satu aturan ataupun rule yang tetap harus dijaga oleh pemerintah, karena kalau ini dilampaui tentunya ini mengindikasikan tadi bahwa terjadi ataupun ada indikasi di mana ada terjadi disiplin fiskal yang berkurang dari pemerintah. Namun karena pemerintah terus meyakinkan kepada investor bahwa fiskal disiplin ini tetap akan dijaga dan juga karena pemerintah juga masih memiliki sisa anggaran lebih, maka kami meyakini bahwa dampaknya kepada fiskal pun juga relatif akan bisa diredam gitu ya. Tapi kembali lagi noise ataupun gangguan-gangguan di pasar keuangan ini tidak hanya semata-mata dari faktor MBG saja gitu ya, ataupun dari sisi kualitas belanjanya saja, tapi juga ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi tadi aliran modal asing ya. Karena kan kalau kita melihat bagaimana kita bisa mendukung nilai tukar rupiah adalah terkait dengan mendukung dari supply fallacy-nya sendiri. Nah, karena kalau kita kaitkan lagi dengan beberapa kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan fleksibilitas ya bagi para eksportir dan juga para investor asing untuk menempatkan dananya di dalam negeri ini semakin tidak fleksibel gitu ya. Dan oleh sebab itulah secara teori ekonominya adalah pada saat investor dan eksportir melihat bahwa di dalam kebijakan di Indonesia semakin tidak fleksibel dalam hal untuk penempatan ekspornya ataupun dalam hal ini investasinya, tentunya eksportir dan juga ataupun dari sisi investor asingnya pun juga bisa mencari negara-negara lain gitu ya, sehingga ini yang harus dia diberikan direfleksikan oleh pemerintah, karena pada dasarnya ya kalau kita melihat secara fundamental postur neraca pembayaran kita, secara khusus neraca transaksi berjalan kita ini jangan pernah kita membandingkan dengan ringgit Malaysia dan juga Singapura dolar yang dimana 2 tahun terakhir ini mengalami penguatan ya, karena memang yang paling mendasar adalah transaksi berjalan kita itu selalu defisit sejak 2010 dan bahkan sejak kita keluar dari OPEC pun kita menjadi net oil importer gitu ya, sehingga ini yang harus kita pahami bahwa kita belum bisa ya meninggalkan sepenuhnya dari investasi asing baik itu di portfolio, di pasar modal dan juga di FDI-nya gitu ya. Termasuk tadi yang concern dari investor Kadin China ini tidak bisa kita tutup mata sepenuhnya gitu ya, karena kita tetap masih perlu mengandalkan investasi dari asing ya selama tadi
postur dari transaksi berjalan kita masih defisit gitu ya, karena kita masih mengandalkan kegiatan ekspor impor kita masih menggunakan kapal asing, lalu juga kegiatan jasa keuangan kita masih juga menggunakan jasa dari luar negeri ya. Ini nggak bisa kita mengandalkan menutup mata sepenuhnya dari investasi asing, sehingga ini yang harus dipahami, sehingga fleksibilitas dari investor dan juga eksportir ini tidak mestinya perlu kita dengarkan juga gitu, agar jangan sampai nanti memberikan respon yang justru malah counterproduktif dengan kebijakan yang sebenarnya inisiatifnya baik, itikadnya baik dari sisi pemerintah. Ya, Pak Joshua, salah satu yang perlu di-highlight memang sebetulnya soal capital outflow kita yang secara akumulatif sendiri dari awal tahun hingga sampai saat ini sudah 67 triliun rupiah yang keluar dari Indonesia, Pak ya. Dan kemarin pun kalau kita melihat bursa ketika pasar saham Indonesia merah merona, negara-negara lainnya justru malah hijau atau sedang bertumbuh. Sekarang ke gagasan utama tema kami. Terima kasih Pak Joshua. Kali ini saya akan ke Pak Ajib. Pak Ajib, terkait dengan pelemahan dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, keterbatasan kita dari fiskal. Anda sebelumnya tadi belum menjawab, Pak Ajib, dampaknya seperti apa? Mode apa yang sedang digunakan oleh teman-teman dunia usaha sendiri? Apakah mode tahan dulu, siap ekspansi, atau siap untuk melakukan PHK, Pak? Karena kan kita butuh kepastian, masyarakat kelas menengah dan juga bawah butuh kepastian, kita harus bersikap seperti apa. Dan di dunia usaha sendiri sebetulnya yang terdampaknya apa, Pak? Impor bahan baku kah? Atau apakah? Silakan Pak Ajib. Ya, teman-teman dunia usaha merespon dari kondisi yang ada, baik kondisi ekonomi domestik. Kalau kondisi ekonomi domestik itu kan problemnya ada di daya beli masyarakat yang mengalami fluktuasi dan bahkan cenderung banyak kelas menengah yang turun menjadi kelas menengah bawah. Kemudian juga bagaimana kondisi ekonomi global yang dan kondisi geopolitik yang adanya uncertainty ya. Dan kondisi-kondisi itu kemudian membuat dunia usaha itu meresponnya dengan cara bahwa tema yang kita usung sekarang itu berbicara masalah survival mode gitu. Bagaimana kita bisa bertahan dengan baik. Kita sedang bukan mendiskusikan bagaimana untuk eskalasi bisnis, tapi bagaimana minimal kita bertahan, bagaimana kemudian kita bisa melakukan rasionalisasi, tapi pada tempat-tempat yang seperlunya. Kita juga tidak ingin mengambil langkah-langkah PHK misalnya. Karena sekali lagi PHK itu menjadi langkah terakhir yang ingin diambil oleh dunia usaha, seperti halnya itu yang dipesan oleh Pak Presiden kemarin. Kemudian satu data lagi yang perlu kami sampaikan sebenarnya Mas Rian, bahwa sebenarnya sejak akhir tahun 2025 kemarin, ini belum kondisi cukup eskalatif di awal 2026, kondisi geopolitiknya itu bahkan kira-kira 64% pengusaha Pindo itu sedang tidak akan melakukan ekspansi usaha untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita lihat dengan adanya kondisi ekonomi yang semakin struggling seperti ini, perkiraan kita kisarannya menjadi di atas 64%. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa bertahan dulu, kemudian kita penguatan ekonomi, karena apalagi termasuk tadi oleh Mas Joshua juga sampaikan, kondisi ini juga diperparah dengan adanya kondisi investasi kita juga nggak menggembirakan gitu. Sebenarnya investasi kan melalui dua hal. Satu berjalan foreign direct investment melalui FDI, investasi yang masuk melalui Kementerian Investasi dan data-data lain. Kemudian yang kedua inilah window-nya itu dari pasar keuangan, yaitu bursa efek. Dan tadi juga Mas Rian menyampaikan bahwa bursa efek kita ini sedang memerah ini, sedang flop luar biasa. Bahkan kalau kita hitung, kira-kira dari sekitar 960-an emiten yang melantai di bursa, akhir tahun 2025 kemarin nilai kapitalisasi asetnya itu mencapai hampir 14.000 triliun sebenarnya Mas Rian. Tapi pada bulan Mei akhir kemarin itu nilai kapitalisasi pasar kita hanya di bawah 10.000 triliun, hanya sekitar 9.900. Jumlahnya sangat flop luar biasa. Terutama ini diperparah dengan adanya penurunan nilai saham untuk misalnya nih sektor batu bara, sektor tambang, dan sektor sawit akibat dari kebijakan DSI kemarin. Juga misalnya turunnya nilai termasuk di sektor keuangan, perbankan kita juga lagi suffering luar biasa. Nah ini kan bagaimana market melihat bahwa uang itu sedang tidak dipercaya untuk ditanam di Indonesia. Bahasanya kan seperti itu sebenarnya. Bahwa pemerintah melalui kebijakan ini, kebijakan insentif yang lain, dan seterusnya. Tapi ternyata pasar uang sebagai salah satu window, sebagai salah satu pintu masuk untuk orang investasi di Indonesia melalui sekuritas, itu ternyata juga tidak begitu dipercaya. Karena lebih banyak aksi jual daripada aksi beli. Kan itu menjadi sebuah cerminan yang paling jujur tentang bagaimana masyarakat
bagaimana investor itu melihat bahwa ekonomi kita ini bukan dalam tahap yang sedang baik-baik saja, dan strategi dari pemerintah itu kurang bisa meyakinkan terhadap narasi besar dan confidence level presiden yang begitu tinggi. Begitu Mas Rian. Pak Ajib, salah satu upaya dilakukan untuk menstabilkan rupiah ini kan kemarin Bank Indonesia BI Rate, tanggapannya seperti apa, menaikkan 50 BPS? Apakah di luar ekspektasi? Sebelum mungkin dikira di 25 BPS saja, dan dari kacamata Anda seperti apa pemerintah harusnya? Apakah harus fokus melakukan stabilisasi rupiah atau menjaga daya beli masyarakat? Karena kalau BPS-nya ini naik sendiri kan tentu kredit dan lain-lain serba mahal untuk dunia usaha kan Pak? Iya, konsensus dari rekan-rekan dunia usaha itu kita pikir akan naik, iya. Kita sudah prediksikan untuk bagian dari afirmative action pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tapi kan tadinya kita berpikir kira-kira di angka 25 basis poin. Tapi ternyata kebijakan moneternya begitu agresif sampai dengan 50 basis poin menjadi 5,25, berangkat dari 4,75. Karena begini, Mas Rian, bahwa ketika pemerintah ingin menaikkan tingkat suku bunga acuan dalam rangka untuk menjaga nilai tukar rupiah, kan ada satu sisi yang terkorbankan, yaitu berbicara masalah kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan bagaimana dunia usaha juga akan mengalami konstruksi. Kenapa? Karena berbicara masalah tingkat suku bunga acuan yang cenderung juga akan naik gitu. Karena sisi supply-nya terkonstruksi. Kenapa? Ya karena sebagian pengusaha juga mereka punya pinjaman di bank. Kemudian sisi demand-nya juga terkonstruksi, biasanya bahkan lebih dalam. Sebagai contoh begini deh, misalnya kita tadinya kredit rumah misalnya, yang tadinya bunga cuman, karena kan bunga kita paling kredit rumah misalnya bunga flat, ya kan cuma setahun 2 tahun pertama, 5% misalnya. Tapi begitu tahun ketiga, keempat pasti floating. Misalnya 13%, 14%, atau minimal 10%. Begitu tingkat suku bunga acuan naik, kecenderungannya akan diikuti oleh, dan ini yang terjadi dan kita potret di lapangan, akan diikuti oleh tingkat suku bunga kredit yang menjadi floating tadi. Sehingga tadinya nih misalnya orang kredit rumah cicilannya cuma 2 juta atau 2.300.000 rupiah misalnya. Nah, angka 300.000 rupiah ini kan secara substantif mengurangi kemampuan beli mereka yang tadinya bisa, ibaratnya kalau kata Mas Joshua semalam, kita bisa ngopi seminggu 2 kali jadi seminggu sekali misalnya, yang tadinya seminggu tiap hari ngopi sekarang jadi 2 hari sekali misalnya. Nah, itu yang kita maksudkan, bahwa dengan adanya peningkatan tingkat suku bunga acuan, yang terkorbankan tentunya berbicara masalah pertumbuhan ekonomi yang relatif akan terkontraksi. Kita akan lihat nanti semester 2 di kuartal 2 ini. Kuartal 2 pasti akan di bawah 5,61%. Dan juga tentunya berbicara masalah inflasi yang cenderung akan terkerek naik. Yang itu kita buktikan bahwa secara akumulatif kita itu sudah mencapai di atas 3%. Proyeksi kita sampai secara agregat ya, itu pasti di atas 3%. Di atas 2,5%. Kira-kira begitu, Mas Rian. Jadi sekali lagi, pemerintah harus membuat bauran kebijakan yang saya pikir harus sepakat dengan pro pertumbuhan, pro stabilitas rupiah, tapi juga harus tetap menjaga daya beli masyarakat. Demikian, Mas Rian. Baik, itu jawaban tengahnya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita harus memilih satu, sekarang saya akan bertanya ke Pak Joshua. Terima kasih Pak Ajib. Pak Joshua, bagaimana Pak Joshua? Kalau Pak Joshua harus memilih, harus kita fokus melakukan stabilisasi rupiah atau pro terhadap daya beli masyarakat, Pak Joshua? Ya, memang kalau kita lihat situasinya saat ini, memang ini tidak mudah ya. Bagaimana menjaga daya beli itu juga menjadi salah satu prioritas dari pemerintah, dan juga di saat bersamaan ini menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu penting sekali, karena kembali lagi perekonomian kita ini memang masih sangat sangat bergantung juga ya kepada fluktuasi ataupun pergerakan nilai tukar rupiah gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri ya, karena tadi untuk konsumsi BBM saja kan kita masih membayar dalam dolar gitu ya. Belum lagi konsumsi lainnya yang tanpa kita sadari, misalkan tahu tempe yang kita konsumsi setiap hari pun juga itu kita masih impor. Dan ini makanya kalau kita lihat bagaimana menjaga keduanya itu, tentunya makanya ini harus saling beriringan ya. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi di pasarnya sudah diupayakan, dari fiskalnya pun juga sudah dilakukan dengan melakukan komunikasi, dengan menyampaikan bahwa dari sisi fiskal, ketahanan fiskal terus akan dijaga. Nah, berarti memang ada hal-hal lain yang memang harus diimprove lagi dari sisi pemerintah ya, terkait dengan bagaimana supaya daya beli masyarakat pun juga kan dari fiskalnya kan kemarin juga Menkyu sudah menyatakan bahwa harga BBM ini tidak akan naik gitu ya kalau sampai dengan harga brandnya pun ataupun ICP-nya di kisaran $100 per barel, sehingga itu kan menjadi salah satu pernyataan ataupun komitmen dari pemerintah ini dalam menjadi upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun memang kembali lagi bahwa karena tadi rambatan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini pun juga ini akan mulai terpapar ya ke beberapa komoditas ataupun barang-barang yang kita konsumsi, masyarakat konsumsi ya, karena kalau kita lihat tanpa kita sadari lagi bahwa dengan kelangkaan plastik ataupun packaging dan juga beberapa biaya logistik yang meningkat, tentunya ini akan terpastru juga, akan disesuaikan juga dari konsumen kepada dari produsen kepada konsumen gitu ya. Karena kalau kita lihat data terakhir di bulan Mei itu harga di tingkat wholesaler ini sudah naik di atas inflasi di tingkat konsumennya. Berarti ini hanya tinggal menunggu waktu saja, karena kembali lagi teman-teman pengusaha teman-teman Pak Ajib ini tentunya akan merasakan tadi ya operating marginnya akan tergerus terus kalau tadi terus mempertahankan harganya di level saat ini ya, belum menyesuaikan harganya ke depannya gitu ya. Tapi makanya ini kembali lagi harus ada penekanan lagi untuk menjaga daya beli masyarakat ini. Makanya pemerintah perlu targeting, artinya segmen mana yang harus disupport, tentunya adalah masyarakat penghasilan menengah ke bawah ya, terutama masyarakat penghasilan menengah ini yang memang menjadi sangat rentan untuk turun kelas ya, karena sudah dalam 5 tahun terakhir ini saja sudah turun 10 juta jumlahnya ya, dan juga kontribusinya kepada konsumsi nasional pun juga cukup besar, sehingga pemerintah pun juga harapannya bisa memberikan kontribusinya ataupun supportnya kepada masyarakat penghasilan menengah tadi dengan menjaga harga-harga dan dengan mendorong juga stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi memang ini tidak bisa kita disagregasi ataupun tidak bisa kita pisahkan ya antara daya beli dan juga dari sisi stabilitas rupiah, karena ini menjadi salah satu kesatuan. Karena tanpa adanya stabilitas, pertumbuhan ekonomi ke depannya pun juga tidak bisa kita dorong juga. Tapi yang mungkin harus kita sampaikan di sini adalah bagaimana kondisi globalnya. Kondisi global saat ini memang pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan ya, karena semua negara tentunya dengan kondisi di Timur Tengah akan lebih fokus kepada stabilitas. Ya. Jadi itu menjadi salah satu kata kunci yang mungkin harus direfleksikan kepada dari pemerintah, bahwa target pertumbuhan tetap akan ada, tapi fokus jangka pendek ini adalah kepada stabilitas. Baik, jawabannya yang sangat lugas. Kita sudah melihat seperti apa urgensi dari kondisi saat ini, pemirsa. Berdasarkan wawancara saya dengan Joshua Pardede juga Ajib Hamdani, kita saat ini berada di persimpangan jalan dan pemerintah harusnya bisa lebih lugas lagi untuk memberikan kepastian, khususnya bagi para investor agar tidak kabur. Outflowing juga tadi jangan sampai kabur, supaya rupiah bisa menguat, dan juga pemerintah harus bisa membuat kebijakan agar seiring sejalan baik untuk rupiah dan juga daya beli masyarakat. Sekali lagi terima kasih Joshua Pardede dan juga Ajib Hamdani telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rian. Salam. Dan pemirsa, demikian Business Bites. Nanti usai jeda kami akan kembali dengan deretan informasi update pasar saham terkini. Tetaplah bersama kami.